Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah Faris Bekti, NIM 23 2024 Kali ini saya akan menjelaskan tugas kecerdasan buatan geospasial yang saya ambil dari makalah yang saya buat yang bertema Artificial Intelligence, Machine Learning, Neural Network, and Deep Learning. Latar belakang, apa yang dimaksud dengan AI? Artificial Intelligence atau AI merupakan suatu bidang keilmuan yang membuat komputer menirukan kebiasaan manusia. Dapat diartikan pula dengan bagian dari ilmu komputer yang berfokus pada mesin dengan kemampuan kecerdasan yang dapat berinteraksi dan atau bekerja seperti manusia. Manusia semakin berkembang berdasarkan pembelajaran yang didapat dari apa yang dilalui. Begitu juga AI juga dapat belajar seperti manusia dan semakin banyak dipelajari, maka semakin baik pula kemampuan dari AI tersebut. Berbeda dengan manusia, AI dapat belajar dan menemukan pola dan mencatat dengan jauh lebih efisien dan cepat. Pada cabang AI terdapat sebuah proses pembelajaran yang dikenal dengan istilah Artificial Intelligence, Machine Learning, dan Deep Learning. Artificial Intelligence atau AI, pengembangan sistem atau mesin yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. AI memungkinkan komputer dan sistem untuk berpikir, belajar, dan bertindak seperti manusia dalam situasi yang kompleks dengan suatu atau tanpa kemasan langsung. Adanya definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli terkait Artificial Intelligence dalam berbagai perspektif seiring dengan perkembangan teknologi saat ini. Berikut pandangan dari beberapa ahli tersebut. Yang pertama, Johan McCarthy. Menurut McCarthy, ilmu adalah rekayasa pembuatan cerdas, terutama program komputer yang dapat berpikir seperti manusia. AI berfokus pada menciptakan mesin yang mampu melakukan tugas yang memerlukan kecerdasan manusia seperti pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan pembelajaran. Pandangan McCarthy ini menekankan kecerdasan buatan dalam bentuk pemodelan kognitif dan kemampuan untuk mensimulasikan cara kerja otak manusia. Yang kedua, Alan Turing. Alan Turing, matematikawan dan ahli komputer, memperkenalkan konsep terkenal yang dikenal sebagai tes Turing yang digunakan untuk mengukur kecerdasan sebuah mesin. Alat Turing mendefinisikan jika mesin dapat melakukan percakapan yang tidak bisa dibedakan dari percakapan dengan manusia, maka mesin tersebut dianggap cerdas. Implementasi Artificial Intelligence yang pertama yaitu asisten virtual yang ada di Apple yaitu Siri, Google Assistant ada Gemini, Alexa ada di Amazon. Ini adalah contoh AI yang dapat memahami perintah suara dan membantu pengguna dalam berbagai tugas seperti mencari informasi, mengirim pesan, memutar musik, atau mengatur pengingat. Yang kedua yaitu chatbot, layanan pelanggan. Banyak perusahaan menggunakan chatbot berbasis AI untuk menjawab pertanyaan pelanggan, memecahkan masalah, dan membantu proses pembelian seperti di e-commerce atau bank online. Yang ketiga ada navigasi pintar, smart navigation. AI digunakan dalam aplikasi peta seperti Google Maps yang memberikan petunjuk, arahan secara real time dengan memanfaatkan data dari berbagai sumber. Fungsi Artificial Intelligence yaitu membuat sistem yang mampu mengamati keputusan dan memecahkan masalah, mengotomatisasi proses kompleks untuk mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan oleh manusia seperti dalam manufaktur, customer service, dan analisis data. Menganalisis data dalam jumlah besar dengan cepat dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang tersedia, membangun sistem yang mampu belajar dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, sesuatu atau data. Selanjutnya yaitu machine learning. Machine learning adalah suatu cabang utama AI yang memungkinkan sistem untuk belajar dari data tanpa harus diprogram secara eksplisit. Konsep ini berfokus pada pengembangan algoritma yang dapat menemukan pola dalam data, membuat prediksi, dan memperbaiki kinerja dari waktu ke waktu. Ada 3 pendekatan utama dalam machine learning, yaitu pertama, supervised learning, pelatihan model dengan data yang diberi label. Yang kedua, unsupervised learning, pelatihan model data yang tidak berlabel. Yang ketiga, reinforcement learning, pembelajaran melalui reward dan punishment. Machine learning adalah inti dari banyak inovasi teknologi modern. Ini memungkinkan komputer untuk melakukan analisis data skala besar, belajar dari data, dan membuat keputusan cerdas tanpa campur tangan manusia yang terus-menerus.
Hal ini telah mengubah berbagai industri mulai dari perawatan, kesehatan, dan keuangan hingga perdagangan transportasi. Implementasi machine learning. Google DeepMind, pengembangan model machine learning yang dapat mendeteksi penyakit mata melalui analisis gambar retina, dan Face ID di iPhone menggunakan machine learning untuk membuka kunci perangkat dengan mengenali wajah pengguna, dan di Amazon dan Netflix menggunakan machine learning untuk memberikan rekomendasi produk atau film berdasarkan data pengguna. Fungsi machine learning menganalisis data besar, big data, dan membuat prediksi atau keputusan berdasarkan pola yang ditemukan tanpa campur tangan manusia dan secara langsung, dan meningkatkan kemampuan sistem untuk membuat prediksi yang lebih akurat dari waktu ke waktu dengan belajar dari pengalaman data yang baru masuk, serta mengurangi kebutuhan untuk pemrograman yang rumit dan eksplisit untuk setiap tugas karena sistem dapat belajar dari data. Yang terakhir yaitu deep learning. Deep learning adalah teknik machine learning yang menggunakan deep neural network untuk mempelajari pola data yang kompleks didukung oleh algoritma seperti backpropagation and gradient descent. Ini diterapkan luas di berbagai bidang seperti pengenalan gambar, teks, dan pemrosesan suara. Adanya teknologi deep learning mendorong artificial intelligence membuat banyak aplikasi yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari seperti asisten virtual. Implementasi deep learning. Yang pertama, dalam Google Foto dapat mengidentifikasi wajah, hewan peliharaan, objek, dan lokasi di dalam gambar. Algoritma CNN membantu mengklarifikasikan elemen-elemen dalam gambar berdasarkan pola visual yang terdeteksi. Google Search menggunakan model deep learning untuk memberikan hasil pencarian yang lebih relevan berdasarkan pemahaman kontekstual dari teks. Fungsi dari deep learning memaksimalkan kinerja data yang tidak terstruktur dalam membuat aplikasi atau website, dan menghilangkan kebutuhan akan feature engineering, serta memiliki kemampuan untuk memberikan hasil berkualitas tinggi dan memangkas biaya-biaya yang tidak perlu, dan terakhir menghapus kebutuhan akan data labeling. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Artificial Intelligence atau AI, Machine Learning, dan Deep Learning adalah bidang yang berkembang pesat dan memiliki potensi besar untuk mengubah cara kita hidup dan bekerja dari sejarah awal hingga aplikasi modern. Mereka telah menunjukkan kemampuan untuk meningkatkan efisiensi dan menciptakan inovasi dari berbagai sektor, namun tantangan dan risiko yang terkait dengan ini juga perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa teknologi ini digunakan dengan cara yang etis dan bermanfaat bagi semua orang. AI mencakup semua upaya untuk menciptakan mesin yang dapat meniru kecerdasan manusia. ML atau machine learning berfokus pada kemampuan mesin untuk belajar dari data, sedangkan DL atau deep learning menggunakan jaringan syaraf yang dalam untuk menangani data yang kompleks. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.